Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Jadi di sini saya akan membaca tentang ekonomi mikro Islam yang ditulis oleh Soekarno Wibowo SEMN MM dan Dedi Supriyadi MAG. Nah, di dalam buku ini banyak sekali para mahasiswi yang sedang melaksanakan tugas akhir, yaitu untuk menyusun skripsi menggunakan buku ini. Makanya saya ingin membaca buku ini. Apa sih isi dalam buku ini? Mari kita baca bersama-sama, kita pahami sama-sama. Untuk itu kita langsung aja ya. Ekonomi mikro Islam. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu. Sebelum ke bab 1 ada kata pengantarnya. Di dalam kata pengantar ini, ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang tingkah laku manusia berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang tidak dapat terlepas dari kebutuhan manusia mempertahankan hidup dan kehidupannya setiap hari. Setiap hari manusia sebagai individu ataupun sebagai masyarakat mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam yang terbatas maupun sumber daya manusia sebagai makhluk yang berpikir. Sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Ketiga hal tersebut sangat akrab dengan kehidupan manusia. Kebutuhan tersebut terhadap tiga hal tersebut berkaitan dengan pergerakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat adanya usaha yang dilakukan oleh individu, oleh pelaku ekonomi, masyarakat, dan pemerintah. Semua bentuk usaha berkaitan pula dengan kebijakan yang diterapkan oleh negara agar kegiatan ekonomi berjalan lancar dan adil. Nah, negara mengamati secara seksama dan mengatur dengan peraturan dan perundang-undangan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan stabilitas pasar, terutama pada sektor ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar yang memberikan metode kepada seorang atau rumah tangga perusahaan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara efisien. Ilmu mikroekonomi mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga. Penentuan harga pasar, dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti keputusan dan perilaku yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa yang akan menentukan harga, penawaran, dan permintaan barang dan jasa. Buku yang ada di hadapan para pembaca merupakan yang penting dijadikan literatur, terutama mengenai mikroekonomi dalam perspektif Islam. Nilai ajaran Islam yang menitik beratkan pada tiga hal penting dan mendasar, yaitu dari mana sesuatu itu diperoleh, dan yang kedua, bagaimana cara memperolehnya. Kemudian yang ketiga, untuk apa sesuatu itu digunakan. Untuk memperoleh sesuatu, seorang muslim harus memerhatikan tempat suatu itu diperoleh, karena memperoleh barang dari tempat milik orang lain dapat digolongkan pada bentuk pelanggaran yang diharamkan oleh ajaran Islam. Misalkan mencuri. Bagaimana cara memperolehnya? Dalam ajaran Islam, tata cara memperoleh barang harus dengan cara yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Di antaranya melalui perniagaan yang dilakukan dengan prinsip saling merelakan. Pada saat seorang muslim telah memperoleh barang, ajaran Islam pun mengatur tata cara mempergunakan barang tersebut. Misalnya, uang yang diperoleh dengan cara yang halal menjadi haram apabila digunakan untuk berzina, berjudi, meminum arak, dan sebagainya. Oleh karena itu, uang yang halal harus dipergunakan untuk sesuatu yang halal pula. Menurut saya, agar lebih mendalam, lebih baik Anda membaca dan menyimak buku ini. Kenapa? Karena di dalam buku ini tidak hanya menguraikan masalah nilai ekonomi Islam, tetapi lebih mendalam dan menguraikan berbagai teori mikroekonomi Islam. Ini ada juga pengantar penulis.
Pengantar penulis ini menulis buku ini disusun bukan hanya karena buku daras, melainkan banyaknya permintaan mahasiswa jurusan manajemen keuangan syariah, manajemen bisnis syariah, ekonomi Islam, termasuk jurusan lainnya. Buku ekonomi mikro Islam belum banyak ditulis oleh para penulis atau pengajar mata kuliah bersangkutan ataupun praktisi ekonomi Islam, sementara mata kuliah mikroekonomi Islam merupakan mata kuliah yang wajib diperdalam oleh mahasiswa. Mengingat pentingnya mengetahui teori dan praktik ekonomi, baik dalam kehidupan orang muslim maupun non-muslim. Dalam buku yang penulis susun ini, diuraikan seluruh materi yang sesuai dengan silabus dan pedoman perkuliahan yang dilaksanakan di UIN seluruh Indonesia, terutama dengan menggunakan acuan utama silabus Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Materi-materi yang dibahas diantaranya ada 1. Ruang lingkup makro dan mikro. Yang kedua, ekonomi Islam dan paradigma rancang bangunnya. Yang ketiga, aliran-aliran ekonomi Islam. Yang keempat, konsep mekanisme pasar dalam Islam. Yang kelima, konsep produksi dan konsumsi dalam Islam. Yang keenam, konsep harga dalam Islam. Selain 6 kajian tersebut, buku ini menguraikan pandangan para ulama tentang ekonomi mikro Islam, sehingga pesan-pesan Islam tentang ekonomi dapat dicerna lebih mendalam dan dipahami untuk memudahkan operasionalisnya dalam kehidupan. Apabila masih terdapat kekurangan dalam buku ini, semoga pada edisi selanjutnya penulis dapat menyempatkannya. Kami berharap karya ini menjadi ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebajikan. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun daftar isinya seperti ini. Daftar isinya tidak perlu saya bacakan. Yang penting adalah isi dalam buku ini. Yang pertama ada bab 1. Yang dibahas pada bab 1 itu yaitu arti ekonomi dan ilmu ekonomi. Adapun bagian-bagiannya itu adalah arti ekonomi dan pengertian dan pembagian ilmu ekonomi. Dan kemudian yang bab kedua yaitu penggerak kegiatan ekonomi. Mungkin 2 bab itu yang akan saya baca pada kesempatan kali ini. Bab pertama yaitu arti ekonomi dan ilmu ekonomi. Arti ekonomi secara umum, makna ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ruang lingkup ekonomi meliputi 1 bidang perilaku manusia berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam cara manusia mengorganisasi kegiatan ekonominya, setiap agama secara definitif memiliki pandangan masing-masing yang berbeda dalam intensitasnya. Agama tertentu memandang aktivitas ekonomi sebagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sebatas untuk menyediakan kebutuhan materi, tetapi dapat mendorong terjadinya disorientasi terhadap tujuan hidup. Secara terminologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu alfokofokus, oikus berarti keluarga atau rumah tangga, dan fokus atau nomos berarti peraturan, aturan, hukum. Dan secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Perubahan kata ekonomis menjadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Singkatnya, ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Rumah tangga dalam hal ini dapat meliputi rumah tangga perseorangan atau keluarga, badan usaha atau perusahaan rumah tangga pemerintah, dan sebagainya. Arti lain dari economic perspective Google adalah activities related to the production and distribution of goods and service in a particular geographic region, atau kegiatan yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa di daerah geografis tertentu. Pengertian ekonomi dapat dilihat dari penggunaan kata tersebut, yaitu sebagai berikut: used with a singular verb, the social science that deals with the production, distribution, and
consumption of goods and service, and with the theory and management of economics or economic system. Atau kata ekonomi digunakan sebagai kata kerja tunggal adalah kata sosial yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dengan teori dan manajemen. Kemudian yang kedua, used with a singular or plural verb, economic matters, especially relevant financial consideration. Economics are solely killing the family farm, Christian Session Monitor. Kata ekonomi digunakan sebagai kata kerja jamak atau plural berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi, terutama yang berhubungan dengan pertimbangan keuangan. Ekonomi adalah upaya pembunuhan secara perlahan-lahan terhadap kehidupan petani atau pengamat ilmu sosial Kristen. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa esensi ekonomi adalah ketentuan atau peraturan atau manajemen tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan kebutuhan dengan sarana sumber daya alam yang ada. Kemudian yang ke B, yaitu pengertian dan pembagian ilmu ekonomi. Dalam tulisan Sadono, Sukirno disebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Oleh sebab itu, sulit untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ilmu ekonomi. Walaupun demikian, hal itu tidak berarti bahwa pendefinisian ilmu ekonomi tidak dapat dilakukan. Gambaran definisi ilmu tersebut selalu dihubungkan pada keadaan ketidakseimbangan, di antaranya kemampuan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, dan keinginan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa. Sebagian besar ahli ekonomi selalu mendefinisikan ilmu ekonomi berdasarkan kenyataan tersebut. P.A. Samuelson, salah seorang ahli ekonomi yang terkemuka di dunia yang menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970 sampai memberikan definisi ilmu ekonomi sebagai berikut. Diperhatikan, ilmu ekonomi adalah studi mengenai individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan pada masa datang pada berbagai individu dan golongan masyarakat. Mati. Bu Batrina. Dalam buku Principles of Economics, Alfred Marshall menjelaskan ilmu ekonomi sebagai bidang ekonomi tentang umat manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara lebih mendetail, ia menjelaskan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat, baik individu maupun bersama-sama mengelola sumber daya yang terbatas atau langka, sementara kebutuhan tidak terbatas. Ilmu ekonomi mempelajari cara individu membuat keputusan mulai beberapa banyak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Barang yang harus dibeli berdasarkan skala preferensi yang dimilikinya, cara menabung dan seberapa banyak yang harus disisihkan untuk menabung. Secara integral, ilmu ekonomi juga melihat pergerakan pertumbuhan ekonomi yang terjadi akibat usaha yang dilakukan oleh individu pelaku ekonomi. Cara menerapkan kebijakan yang seharusnya agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar dan adil. Ilmu ekonomi dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang pembahasannya menitik beratkan pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Ilmu ekonomi mikro memberikan metode kepada seorang atau rumah tangga, perusahaan untuk mengelola sumber daya ekonomi yang dimiliki agar dimanfaatkan secara efisien. Misalnya, seorang memiliki anggaran tertentu untuk membeli barang. Ilmu ekonomi memberikan metode untuk menentukan jenis barang dan jumlah barang yang akan dibeli agar konsumen dapat memperoleh kepuasan yang paling tinggi atau maksimum. Demikian juga dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ilmu ekonomi mikro menyediakan metode agar perusahaan dapat memperoleh
keuntungan maksimum. Ilmu ekonomi mikro memberikan solusi optimum kepada perusahaan dalam mengambil kebijakan baik yang berkaitan dengan harga maupun dengan barang di pasar atau industri yang dimasuki. Kemudian ilmu ekonomi mikro sering juga ditulis mikroekonomi, adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti pengaruh berbagai keputusan dan perilaku tersebut terhadap penawaran dan permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, dan cara harga menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi secara optimal bersama individu lain di pasar membentuk keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi bahwa semua hal lain tetap sama. Ceteris paribus. Cabang ilmu ekonomi lainnya adalah ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang menitik beratkan pembahasan mengenai perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Arti agregat atau keseluruhan adalah ekonomi makro adalah indikator yang menjadi pusat perhatian dari ekonomi makro, yaitu variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, produksi nasional, konsumsi nasional, tabungan, dan investasi nasional. Secara garis besar, ekonomi makro membahas aktivitas ekonomi secara keseluruhan, terutama mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran sebagai kebijakan perekonomian yang berhubungan serta dampak atas beragam tindakan pemerintah atau misalnya perubahan tingkat pajak terhadap hal-hal tersebut. Kemudian bab 2. Bab 2 yaitu ada penggerak kegiatan ekonomi. Berjalannya kegiatan ekonomi pada kehidupan sehari-hari ada beberapa faktor. Ada beberapa faktor penggerak yang dapat mempengaruhi jalannya kegiatan ekonomi, yaitu pertama, kebutuhan ekonomi sifatnya tidak terbatas. Kedua, kelangkaan atau scarcity atau ketersediaannya yang terbatas. Yang ketiga, pilihan atau alternatif atau opportunity cost, penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Yang keempat, konsep ekonomi dibedakan antara kebutuhan atau need dan keinginan want. Berdasarkan uraian di atas, secara sederhana faktor penggerak kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi 3, yaitu kelangkaan, kebutuhan manusia, dan pilihan-pilihan. Secara terperinci, ketiga faktor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Kelangkaan atau scarcity. Keterbatasan menyebabkan banyak hal terasa langka atau scarcity. Kelangkaan mencakup kuantitas, kualitas, tempat, dan waktu. Sesuatu tidak akan langka jika jumlah atau kuantitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik atau tersedia di setiap tempat dan pada waktu dibutuhkan. Misalnya udara atau oksigen untuk pernapasan manusia di pedesaan yang masih hijau dan bersih belum langka karena tersedia dalam jumlah banyak dan berkualitas baik. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di pedesaan tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun untuk memenuhi kebutuhan oksigen bagi pernapasannya. Tidak demikian dengan yang tinggal di wilayah industri di Jepang. Polusi udara yang sudah sangat parah membuat mereka tidak leluasa menghirup udara berkualitas baik dalam jumlah yang banyak. Udara segar menjadi langka sehingga untuk menikmatinya diperlukan biaya. Berikut ini adalah beberapa sebab kelangkaan dalam kegiatan ekonomi, yaitu sebagai berikut. Keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam terbagi atas 2 macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh, tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sebagainya. Walaupun jumlah sumber daya alam yang dapat diperbarui cukup melimpah, tetapi jika tidak diolah dengan baik, sumber daya tersebut akan habis. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan manusia untuk mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua, yang B, bencana alam. Terjadinya bencana alam tidak dapat dihindari, akan tetapi sebagian besar dari bencana alam disebabkan oleh perilaku manusia. Kebakaran hutan, banjir, erosi disebabkan oleh ulah manusia. Hal ini dapat diminimalisasi atau diminimalisir dengan cara tidak menebang pohon sembarangan, tidak membuang sampah ke sungai, dan menjaga kebersihan lingkungan.
Kemudian yang ke-C, pertumbuhan penduduk. Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka pertumbuhan penduduk tidak sepenuhnya berhasil. Yang ke-D, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menyebabkan semakin tingginya tingkat kebutuhan manusia. Kemudian yang ke-D, yaitu keterbatasan kemampuan produksi. Keterbatasan di sini mencakup keterbatasan pengetahuan manusia dalam mengelola faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan manusia untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor produksi mencakup sumber daya alam, tenaga kerja, modal, keahlian, dan kemampuan memproduksi. Untuk mengatasi hal ini, manusia harus memiliki kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa. Di negara berkembang, hasil produksi yang dihasilkan lebih rendah dari kebutuhannya. Kemudian yang ke-E, keterlambatan penerimaan teknologi. Di samping ditentukan oleh kemampuan manusia, kemampuan produksi sangat didukung oleh faktor-faktor memproduksi yang digunakan. Tidak seperti di negara maju yang penerimaan teknologinya cepat, di negara berkembang penerimaan teknologinya sangat lamban. Oleh karena itu, upaya pemenuhan dan peningkatan kebutuhan pun berjalan sangat lambat. Yang ke-F, ketidaksabaran manusia. Hal ini disebabkan sifat manusia yang merasa cepat bosan, lelah, dan mudah putus asa. Kemudian yang kedua, kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia mencakup kebutuhan terhadap barang dan jasa. Jumlah kebutuhan ini tidak terbatas, sebab manusia tidak pernah merasa puas. Apabila satu kebutuhan telah terpenuhi, keinginan kebutuhan baru akan muncul. Kebutuhan untuk memperoleh barang dan jasa dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan yang disertai kemampuan membeli dan kebutuhan yang tidak disertai kemampuan membeli. Saya ulangi, kebutuhan untuk memperoleh barang dan jasa dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan yang disertai kemampuan membeli dan kebutuhan yang tidak disertai kemampuan membeli. Kemudian yang ketiga yaitu pilihan-pilihan. Pilihan ini diperlukan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi seluruhnya. Dengan cara ini sumber daya yang ada dapat dimiliki secara efisien. Pilihan tersebut mencakup pilihan dalam mengonsumsi barang, pilihan dalam memproduksi barang, pilihan dalam kegiatan pemerintah. Ini pilihan dalam kegiatan pemerintah ini bergantung pada tujuan pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Misalnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menaikkan taraf hidup penduduk, dan sebagainya. Sekian, ini dulu yang dapat saya sampaikan, dapat saya baca. Nanti akan kita lanjutkan pada bab-bab berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.